Sok dinyalakan. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak siswa-siswi kelas 6 yang berbahagia, pada siang hari ini Pak Vicky akan memperkenalkan bahan-bahan untuk praktek pembuatan rangkaian listrik sederhana, baik rangkaian listrik secara seri maupun rangkaian listrik secara paralel. Langsung saja, pertama untuk bahan-bahan dalam praktikum nanti yang dibutuhkan pertama adalah kardus. Bisa juga kardus ini diganti dengan triplek atau bahan sejenisnya. Yang penting mudah didapat. Kemudian yang kedua adalah lampu bohlam, lampu kecil. Kemudian yang ketiga, fitting lampu atau tempat dudukan lampu. Kemudian saklar. Dan yang berikutnya adalah kabel. Ukuran panjangnya sesuai dengan kebutuhan. Bahan yang berikutnya adalah batu baterai. Kemudian berikutnya adalah tempat dudukan baterai. Sedangkan bahan atau alat berikutnya yang dibutuhkan adalah isolatif untuk menyambung antar kabel. Dan yang terakhir adalah gunting. Fungsinya untuk menggunting kabel, karena nanti kabel akan kita gunting sesuai dengan kebutuhannya. Jadi sekali lagi untuk bahan praktek ini, pertama yang dibutuhkan adalah adanya lampu, kemudian tempat dudukan lampu, berikutnya adalah saklar, kemudian kabel, kemudian baterai dan dudukan baterainya, berikutnya adalah isolatif dan gunting. Setelah semua bahan ini terkumpul, langkah berikutnya adalah kita membuat pola pada kertas kardus atau kertas karton atau triplek yang telah kita siapkan. Yang pertama sebagai contoh, ini sudah saya gambar untuk rangkaian seri. Kita terlebih dahulu menggambar. Jadi rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang sejajar atau berderet dan hanya membutuhkan satu saklar saja. Ciri khasnya pada rangkaian seri ini, apabila salah satu lampu dimatikan, maka lampu yang lain otomatis akan mati. Atau apabila saklar dimatikan, maka semua lampu akan mati. Nah, jadi sekali lagi langkah setelah semua bahan ada, maka kita membuat polanya pada kertas karton maupun pada triplek. Yang berikutnya atau yang kedua adalah rangkaian listrik paralel. Gambarnya demikian. Nah, sebagai penjelasan awal, rangkaian listrik secara paralel adalah rangkaian listrik yang disusun secara bersusun. Cirinya nanti pada rangkaian paralel, apabila salah satu lampu dimatikan, lampu yang lain tidak mati. Kalau pada rangkaian sebelumnya, rangkaian seri, apabila salah satu lampu dimatikan, maka lampu yang lain juga akan mati. Nah, pada rangkaian paralel ini, apabila salah satu lampu dimatikan, maka lampu yang lain tidak secara otomatis ikut mati. Inilah rangkaian paralel. Biasanya rangkaian paralel digunakan antara lain untuk di rumah. Itu kalau kita di rumah itu menggunakan rangkaian listrik secara paralel. Gambarnya sekali lagi demikian, perhatikan nanti sebelum kita mempraktekannya, kalian diharapkan membuat dulu model atau bagan bagaimana bentuknya rangkaian seri dan bagaimana bentuk rangkaian secara paralel. Maka langkah berikutnya adalah kita taruh bahan tadi pada tempat untuk membuat rangkaian listrik.
Di sini contohnya rangkaian seri. Jadi kita pasang atau kita taruh sementara lampu dan juga dudukan lampunya, kemudian lampu dan juga dudukan lampunya. Berikutnya kita taruh juga saklar, kemudian kita taruh baterai. Nah, kalau posisinya sudah demikian sesuai dengan bagan, maka kita pasang atau kita taruh juga kabel untuk menghubung ke masing-masing instrumen dari rangkaian listrik ini. Ini nanti kita hubungkan yang hitam, kabel hitam dengan yang hitam. Ini sebagai contoh saja. Ini kita buat seperti ini. Nanti sih ini akan kita potong dengan menggunakan gunting. Ini sampai ke sini. Bentar. Ini belum kita gunting ya. Kemudian kabel yang merah kita hubungkan juga dengan yang merah. Ini. Nanti kita hubungkan dengan saklar. Kemudian kita langsung hubungkan ke lampu ini. Kalau ini sudah kita coba hubungkan, nanti baru kita potong-potong sesuai dengan ukuran dari kabel, kebutuhannya berapa panjangnya. Setelah kita potong, baru nanti kita akan hubungkan atau sambungkan kabel dengan bohlam atau lampunya, kabel dengan sekring, kemudian kabel juga dengan baterainya. Inilah langkah berikutnya setelah kita mengumpulkan bahan dan membuat bagan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.